Para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun judul kajian kita pada hari ini adalah tentang salat. Tapi bukan selawat tadi. Selawat tadi itu hanya pengantar saja. Ini supaya kita banyak-banyak berselawat. Bunda lagi masak di rumah, banyak-banyak selawat. Lagi ini daripada lagu-lagu ini kan, dangdut apa segala macam, lebih baik selawat. Ada yang suka dangdut di sini, nggak apa-apa lah kalau suka kan. Tapi jangan itu terus yang terucap dari mulut kita. Hendaknya selawat yang menjadi amalan kita. Selawat yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kajian kita pada hari ini adalah salat. Fikih nanti. Fikih itu membahas tentang hukum-hukum di dalam pelaksanaan salat itu sendiri. Salat itu apa? Ada yang tahu? Apa itu salat? Hah? Salat apa? Salat itu secara bahasa artinya ad-doa. Salat itu adalah doa. Maka orang yang bersolat, orang yang solat, orang yang berdoa, itu secara bahasa. Sedangkan salat itu secara istilah adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bitoriqatin khususiyatin. Salat secara istilah itu adalah setiap perkataan dan pekerjaan. Salah. Yang tadi itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim biniyatil makhsusati. Nah, itu yang lebih tepat. Salat itu secara istilah adalah setiap perkataan dan pekerjaan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam dengan niat yang khusus. Itu salat. Tapi pembahasan hari ini adalah rukun-rukun salatnya. Pembahasan sebelumnya sebetulnya ada pembahasan waktu-waktu salat. Waktu salat itu ada bedakan antara salat di waktu yang afdol dengan salat tepat waktu. Salat di awal waktu dengan salat awal waktu dengan salat tepat waktu. Itu pembahasan sebelumnya ini. Ini bunda-bunda yang hadir yang hari Senin bunda ya. Itu sudah kita bahas, itu yang belakang juga. Mungkin kita tetap mengulangi kajian yang hari Senin kemarin. Jadi kayak gini, bedakan antara awal waktu dengan tepat waktu. Salat zuhur itu jam berapa? Ini pembahasan sebelumnya sebetulnya nih. Tapi ini bukan pembahasan kita. Hanya kita bahas saja sedikit sekilas terkait dengan pembahasan sebelum rukun-rukun salat ini. Salat zuhur jam 12:05. Taruhlah salat zuhur jam 12:05. Kalau kita salat jam 1 itu tepat waktu dah salatnya? Hah? Waktu zuhur itu kapan? Masih tepat waktu, hanya tidak di awal waktu. Makanya kalau ada orang, waktu zuhur itu kapan? Dari mulai tergelincirnya matahari ke arah barat sampai kapan? Taruhlah waktu zuhur itu jam 3 ya. Taruh jam 3. Itu masih boleh kita sholat. Dan itu bukanlah termasuk fawailul lil musallin, orang-orang yang melalaikan sholat. Waktu itu masih kita sholat. Yang dimaksud dengan fawaid, bukan mengajak bunda untuk ini ya. Ini supaya kita tahu saja. Yang dimaksud dengan fawailul lil musallin itu adalah orang yang lalai dalam sholat. Kalau dia sholat, taruhlah sholat zuhur itu 4 rakaat. Asar itu jam 3 lewat batasnya jam 3 lewat 15. Sholat zuhur kita sholat itu berapa menit biasanya?
Taruhlah 5 menit ya. Kalau bunda-bunda di sini saya yakin sholatnya di atas 10 menit. Amin. Pernah sholat di atas 10 menit. Nanti kita bahas gimana sholat yang benar itu kan, waktu-waktunya, gimana rukuk yang benar. Banyak sholat kayak ini banyak. Misalkan sholat zuhur jam 3, taruhlah habis zuhur itu jam 3.15 karena masuk asar. Kalau kita orang lama dulu pakai bayang-bayang. Kalau bayang-bayangnya sudah melebihi bendanya, berarti zuhur sudah habis. Masuk waktu asar kan kayak gitu. Itu lebih tepat sebetulnya. Ada beberapa masjid saja yang di Indonesia ini yang masih pakai metode itu. Tapi kita sudah canggih sekarang, tidak pakai itu lagi. Tinggal melihat jam saja. Jam 3.15 habis sholat masuk asar. Sholat zuhur itu 5 menit. Berarti kita sholat jam 3:13 menit. Artinya 2 menit itu kita masih dalam sholat zuhur, 3 menitnya keluar dari waktu zuhur. Maka orang yang seperti itu yang termasuk melalaikan sholat. Seperti itu. Jadi kalau seandainya zuhur itu masuk jam 12, bundanya sholat jam 1 atau jam 2, masih sholat tepat waktu. Hanya tidak di awal waktu. Kalau kita bayar listrik, itu bayarnya tanggal berapa terakhir? Tanggal 20. Bayarnya tanggal 15. Tepat waktu udah bayar. Masih tepat waktu lah. Kan masih dalam tenggang waktu. Hanya saja tidak di awal waktu. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah as-sholatu ala waqtiha. Sholat di awal waktu itu. Jadi, kalau di sini kan sekarang kayak SMP itu mesti sholat asarnya jam 3.30. Maka tidak termasuk melalaikan sholat. Karena orang setelah azan tidak mesti harus sholat. Kebetulan kalau di sini kan KBM-nya sampai jam 3.30, sedangkan asar sekarang ini lebih cepat. Maka tetap keluar, kita sholatnya jam 3.30. Hanya saja kita tidak sholat di awal waktu karena alasan tertentu, dan itu diperbolehkan, bukan melalaikan sholat namanya. Orang tidak sholat di waktu azan, setelah azan itu bukan melalaikan sholat, hanya saja dia tidak sholat di awal waktu. Tapi janganlah sering-sering seperti itu, kalau tidak ada kendala yang menghambat kita untuk melakukan sholat di awal waktu. Jadi ada waktu-waktu sholat. Ini sebetulnya pembahasan sebelum rukun-rukun sholat. Tapi yang lebih penting adalah rukun-rukun sholat ini mesti harus tahu. Kalau pembahasan wudhu disebut fi furudil wudhu, fardu wudhu. Kalau rukun beda. Apa beda fardu dengan rukun? Ada yang tahu bedanya? Kalau sholat fi arkanis sholat, kalau wudhu fi furudil wudhu. Apa bedanya? Sama-sama sebetulnya. Sama-sama wajib kita lakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Hanya saja perbedaannya kalau rukun itu, rukun sholat, dia tidak bisa dipisahkan. Kalau fardu, dia bisa dipisahkan. Makanya fardu wudhu. Kalau bunda basuh tangannya di sini, wudhu itu membasuh wajah, kemudian basuh tangannya itu nanti di Jakarta, masih boleh. Sewudhunya sih ya, basuh wajah dulu sini niatnya wudhu. Sebelum batal, agak di Jakarta basuh tangan lagi naik pesawat. Sampai di Jakarta baru cuci tangan. Sah tak wudhunya? Sah tak? Sah, ya. Maksud cuci tangannya di sini, cuci wajahnya di sini, tangannya di Jakarta nanti boleh. Balik lagi ke Jambi baru nyuci kakinya. Sah wudhunya. Boleh. Makanya sebut dengan fardu wudhu. Atau sholat disebut dengan rukun. Rukun tidak boleh pisah. Kalau takbirnya di sini tidak boleh baca Al-Fatihahnya di ini. Di Jakarta. Takbir di sini kayak baca Al-Fatihah di sana. Lu susah sholat. Tidak boleh. Itu bedanya. Kalau fardu itu dia bisa dipisah-pisah, sedangkan hanya saja sunnahnya harus mualah. Kalau sholat tidak bisa. Itu perbedaan rukun dengan fardu. Tapi sama-sama itu wajib dilakukan dalam suatu rangkaian ibadah tersebut. Faslun fi arkanis shalah. Bermula ini pasal yaitu tentang rukun-rukun salat. Yang pertama,
arkanus shalah samaniyata asyara ruknan. Rukun salat itu ada 18. Biasanya kalau kita menghafal rukun salat berapa? Biasanya berapa? 13. Di sini 18. Kenapa 18? Karena di sini ada tumak ninahnya. Ditambah 4, 13 rukun salat ditambah 4 tumak ninah, jadi 17 tambah 1 niat keluar dari salat jadi 18. Sebenarnya yang 13 itu tidak salah, benar juga, hanya saja di dalam antara ruku dengan iktidalnya itu sebetulnya ada tumak ninah, tapi tidak disebutkan di dalam rukun yang 13. Di sini disebutkan termasuk dalam rangkaian rukun salat. Berapa rukun salat? 18. Ingat, nanti disimpulkan rukun salat itu hanya 3 saja nanti. Dalam 18 itu ada 3 rukun. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi hanya 1, hati, niat. Itu nanti. Rukun fi'li ada 5. Rukun qauli yang kita baca di dalam salat itu wajib cuma 5 yang kita baca. Apa saja? Pertama takbir, yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga adalah apa? Tahiyat akhir. Tahiyat awal enggak. Yang keempat adalah apa? Sholawat. Yang kelima adalah salam pertama. Salam kedua rukun enggak? Kalau bunda mau sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sudah pergi sah sholatnya. Salam ke kiri enggak? Tapi alangkah anehnya gitu, enggak mau lagi salam ke kiri. Apalah beratnya salam ke kiri, kecuali leher itu sakit sebelah kiri. Ya. Oke. Jadi ada 18 rukun salat dibagi menjadi 3 nanti. Terdiri dari rukun fi'li, rukun qalbi, rukun fi'li dan rukun qauli. Nah, kita bahas dulu dari 1 sampai 18. Yang pertama adalah niat. Niat itu wahiyal qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu. Niat itu sesuatu yang bersamaan dengan melaksanakannya. Tempat niat adalah di dalam hati. Fa in kanati shalah fardan wajaba niyatul fardiyah wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha min subhin aw zuhrin matalan. Ketika salat fardu maka wajib niat fardu menyengaja melaksanakannya dan menentukannya semisal salat subuh ataupun zuhur. Au kanati shalah naflan dzata waqtin karatibatin au dzata sababin ka istisqa'in wajaba qasdu fi'liha wa ta'yinuhu la niyatun nafliyati. Atau salat sunnah yang memiliki waktu tertentu seperti salat rawatib atau salat yang memiliki sebab seperti salat istisqa, maka wajib menyengaja melaksanakannya dan menentukannya, tidak wajib niat sunnah. Oke, paham? Nah, maksudnya adalah niat itu tempatnya di dalam hati. Kapan peletakan niat di dalam sholat? Ketika bertakbir bersamaan dengan pekerjaan yang kita lakukan, bukan sebelum, bukan sesudah. Kalau sebelum melakukan sholat kita, sebelum takbir kita meletakkan niat, di dalam mazhab Syafi'i itu bukan niat namanya, itu adalah azam. Azam itu apa? Rencana, bukan niat. Itu. Makanya takbir kita agak lama sedikit. Allahu Akbar. Disitulah peletakan niat. Serempak dengan takbir itu. Bukan sebelum, bukan sesudah. Bukan pula sesudah sampai tangan di atas pusar ataupun di atas pusar kita, baru kita bilang, sengaja aku salat zuhur, 4 rakaat pada atasku karena Allah Ta'ala. Bukan. Tapi saat takbir itulah peletakan niat. Dan mazhab Syafi'i. Ketika sholat fardu maka wajib niat fardu, menyengaja melaksanakan dan menentukannya semisal sholat subuh atau zuhur. Jadi di dalam sholat itu yang niat yang perlu kita hadirkan saat takbir itu yang wajib dan tidak bisa ditinggalkan itu ada 3. Pertama itu adalah qasdu fi'liha, niyatun fardiyah. Yang ketiga adalah ta'yin. Yang pertama itu adalah niat untuk melakukannya usul, ya. Yang kedua fardu. Ketiga adalah ta'yin, menentukan salatnya. Kalau usolli fardhu zuhri, sudah. Itu yang wajib. Saat takbir, kalau mau ditambahkan juga dengan menghadap kiblat 4 rakaat boleh.
Tapi itu sunnah. Yang wajib saat takbir Allahu Akbar. Sengaja aku sholat zuhur. Sengaja aku sholat fardu zuhur. Sah. Seperti itu saja. Enggak lama. Bisa kan kita membersamai dengan takbir kita. Allahu Akbar. Sengaja aku sholat fardu zuhur. Sudah. Tidak perlu menghadap kiblat. Itu ragu lagi ya. Rusak lagi sholatnya. Bisa ngulang dari awal lagi kita. Cukup. Allahu Akbar di dalam hati kita. Sengaja aku sholat fardu zuhur. Atau usolli fardal zuhri. Itu yang wajib cuma 3. Usolli fardon. Kemudian yang ketiga ta'yin ataupun penjelasan menentukan sholatnya sholat apa. Itu kalau sholatnya sholat fardu. Nah, sholat fardu harus disertai dengan niat. Kapan niatnya? Saat takbiratul ihram. Yang wajib dibaca cuma 3, yaitu adalah qasdu fi'liha, itu adalah usollinya. Kemudian yang kedua adalah fardunya, menyatakan kefarduannya. Kemudian yang ketiga ta'yin ataupun mengatakan nama sholatnya, zuhurkah, asarkah, subuhkah, isyakah, maghribkah, dan lain sebagainya. Kalau sholat fardu. Tapi kalau sholatnya sholat sunnah, tidak wajib kita menentukan sunnahnya. Sengaja aku sholat sunnah, enggak perlu. Cukup saja. Misalkan saya mau sholat istisqa, usolli istisqa, nah boleh. Allahu Akbar, sengaja aku sholat istisqa. Apa sholat istisqa? Sholat apa? Sholat minta hujan. Kalau lama kemarau, nah, boleh kita sholat berkumpul, ada khutbahnya di situ. Samalah dengan sholat id. Hanya saja takbir ditukar dengan istighfar, meminta hujan. Atau sholat rawatib. Tahu sholat rawatib? Sholat rawatib itu berapa sholat rawatib? Ada 17 rakaat sholat rawatib. Sholat yang mengiringi sholat fardu. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 3 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itu namanya sholat rawatib. Sholat yang mengiringi sholat fardu. 3 rakaat setelah isya itu maksudnya 2 rakaat ba'diyah, 1 ditutup dengan witir. Itu namanya 3 rakaat. Itu rawatib namanya. Di antara rawatib itu ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnahnya biasa saja. Itu ada pembahasan sebelumnya ini. Ada lagi Nabi menyebutkan 12 rakaat sholat sunnah. Ini yang mana siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, bunyalahu bihinna baitan fil jannah, maka dibangunkan sebuah istana di dalam surga. Apa saja sholatnya? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kalau tidak bisa kita ngamali 17 rakaat, amalin yang 12 rakaat. Keutamaannya apa? Dibangunkan sebuah istana surga. Sudahlah masuk surga, dapat istana, mengerjakan yang sunnah. Jangan pula yang sunnah aja yang kita lakukan, tapi yang wajibnya tidak dilakukan. Nah, jadi sebelum zuhur itu sebetulnya 4 rakaat. Ya, kalau kita mengikuti 12 rakaat itu cukup 4 rakaat. Sebetulnya 4 rakaat itu 2 rakaat itu muakkadah, dianjurkan, 2 rakaatnya tidak. Paham? Paham enggak ya? Nah, itu ada pembahasan sebelumnya ini. Itu sholat sunnah, ada yang rawatib, ada yang mutlak. Sholat mutlak tahu? Sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat aja. Tanpa terikat dengan waktu. Sudah sholat isya, duduk daripada nonton TV, sholat dulu 2 rakaat. Itu namanya sholat mutlak. Asalkan jangan sholat yang di waktu yang terlarang. Waktu terlarang itu kapan? Setelah sholat asar, tidak boleh lagi sholat. Karena di saat itu sholat di waktu-waktu terlarang, ataupun ketika matahari tepat di di atas ini. Waktu siang hari, matahari di atas, waktu istiwa namanya. Maka di situ tidak boleh kita sholat. Selebih daripada itu silahkan kita sholat. Namanya sholat sunnah mutlak. Malam, siang sudah sholat zuhur, duduk sholat dulu 2 rakaat. Itu namanya sholat mutlak, tidak terikat dengan apapun. Jadi yang pertama rukun sholat itu adalah an-niyatu. Niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Kemudian yang kedua, wasani al-qiyam ma'a qudrati alaih.
Rukun yang kedua adalah berdiri jika mampu melakukannya. Kalau tidak mampu berdiri, berarti duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu juga kita sholat berbaring, gimana? Pakai isyarat juga boleh sholat. Namun kewajiban sholat tetap berlaku untuk siapapun selagi akal masih ada. Syarat wajib sholat ada berapa? Ada 3. Pertama itu Islam, kedua adalah balik, kedua adalah balik, ketiga adalah berakal. Jadi kalau ada orang Islam yang tidak sholat, itu kemungkinan satu saja, tidak berakal. Tengok dia sehat, berarti kita tengok orang lewat tapi tidak pernah sholat. Tengok dia pernah ke masjid sekali, berarti dia Islam. Nak dibilang dia tidak balik, anak udah 3, 4, berarti satu aja kekurangannya apa? Tidak berakal. Berarti orang yang paling berakal itu adalah orang yang sholat. Kalau orang tidak sholat berarti menurut Islam masih ada yang kurang pada dirinya. Apa? Akal. Karena syarat wajib sholat hanya 3 saja. Pertama Islam, balik, berakal. Jadi kalau kita itu beda. Kalau pengen anak itu menjadi anak yang berakhlak, suruhlah dia sholat. Karena beda akhlak dengan adab. Kalau adab itu bisa kita dapatkan global, sifatnya umum. Di mana saja kita belajar, bisa kita belajar adab, tapi tidak bisa belajar akhlak. Akhlak itu keluar daripada ibadah kita. Munculnya akhlak itu karena kita sholat. Orang kalau tidak pernah sholat, jangan berharap anaknya bisa menjadi orang yang berakhlak. Kalau kita, anak saya pengen, anak itu menjadi orang yang berakhlak, tapi tidak pernah kita suruh sholat, mana bisa dia jadi orang yang berakhlak? Karena akhlak itu muncul dari ibadah yang kita lakukan. Makanya Nabi itu setiap malam bengkak betisnya karena sholat. Nabi itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi kalau kita pengen anak kita jadi anak yang soleh, anak-anak yang berakhlak, jadi jangan sampai kita tidak menyuruh dia untuk melaksanakan sholat. Muru auladakum wahum abnaun bisab'in. Jadi suruhlah anak kamu itu sholat, sedangkan mereka itu ketika berumur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun juga nggak mau sholat, boleh kita pukul dari pinggang sampai ke bawah. Tapi pukulan yang mendidik. Jadi memang anak itu kewajiban dia sholat ketika dia ketika dia sudah balik. Kita sebagai orang tua ada kewajiban menyuruh anak itu sholat walaupun dia belum balik. Bukan setelah dia balik baru kita suruh dia sholat. Kalau sudah balik itu dah menjadi tanggung jawab dia sendiri. Sebelum dia balik, maka kita orang tua ada tanggung jawab, ada kewajiban menyuruh anak itu sholat. Anak itu memang tidak wajib sholat umur 7 tahun, tapi kita yang wajib menyuruh dia untuk melaksanakan sholat. Seperti itu. Jadi rukun yang kedua adalah berdiri jika mampu kita melakukannya. Jika tidak mampu berdiri, maka wajib duduk dengan posisi yang dikehendaki. Namun ketika kita ingin sholat duduk, itu boleh. Mau duduk gimana saja diperbolehkan. Tapi yang paling disunahkan adalah duduk iftirosh. Gimana duduk iftirosh? Itu duduk tahiyat awal. Kalau duduk tawarruk, itu duduk tahiyat akhir. Jadi pantat menempel ke lantai. Itu namanya duduk tawarruk. Kalau duduk iftirosh itu pantat di atas betis kaki kiri. Ya, di atas kaki kiri. Duduk tahiyat awal. Itu disunahkan. Kalau seandainya kita tidak mampu berdiri, kita boleh sholatnya duduk. Duduk itu sesuai yang kita kehendaki. Mau duduk di mana saja boleh. Di mana senangnya kita. Cuma yang paling disunahkan adalah duduknya duduk iftirosh. Kemudian yang ketiga adalah wasalisu takbiratul ihram. Rukun yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini bagi yang wajib, bagi yang mampu, fayata'ayyanu ala qadirin nutqin biha bi ayyakul Allahu akbar. Maka wajib mengucapkan takbiratul ihram yaitu dengan mengucapkan Allahu akbar. Fala yasihur rahmanu akbar wa nahwuhu wa la yasihu fiha taqdimul khabar 'alal mubtadi' qawlihi akbarullah. Jadi di saat kita bertakbir, maka ucapan takbir itu tidak boleh kita ganti dengan perkataan yang lain atau kita balik akbarullah, enggak boleh kita mendahulukan khabar daripada mubtada'nya. Itu dalam ilmu nahwu ada namanya khabar mubtada'. Kita
harus mengucapkan Allahu Akbar. Atau kita tukar dengan nama Asmaul Husna, nama-nama Allah yang lain. Allahur Rahman, enggak boleh. Allahul Azim, enggak boleh. Mesti harus Allahu Akbar. Jangan ditukar-tukar. Tidak boleh. Ini ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita ganti-ganti dengan kalimat-kalimat yang lain. Wa man ajaza 'anil nutqi biha bil arabiyyah tarjama bi ayyi lughatin syaa wa la ya'dilu anha ila zikrin akhar. Barang siapa yang tidak mampu mengucapkan takbiratul ihram dengan bahasa Arab, maka wajib menterjemahkan dengan bahasa yang ia kehendaki, dan tidak diperkenankan baginya untuk berpindah dari takbiratul ihram kepada bentuk zikir yang lain, semisal lafaz alhamdulillah. Jadi kalau seandainya orang tidak mampu mengucapin takbiratul ihram pakai bahasa dewek, terjemah ke bahasa Indonesia. Kalau bahasa kita bahasa Indonesia, tidak bisa juga kita pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa dusun kita. Orang Padang Allah nan kadang boleh kalau seandainya tidak mampu pakai Arab, namun tetap kewajiban utama itu adalah pakai bahasa Arab. Tapi apa bedanya Maha Besar dengan Allahu Akbar? Nah, kalau seandainya tidak bisa sama sekali mengucapkan Allahu Akbar, bolehlah kita bilang Allah Maha Besar. Kalau ini memang tidak bisa, ada yang tidak bisa kayak gitu. Nah, insya Allah bisa semua, anak kecil saja bisa, apalagi kita yang sudah tua. Nah, kalau seandainya tidak bisa juga, bolehlah kita terjemahkan. Tidak boleh yang kita ganti dengan kalimat yang lain. Harus maksudnya Allah Maha Besar. Apapun bahasa kita boleh, tapi maksudnya tetap tidak keluar dari makna Allahu Akbar itu sendiri. Kemudian Rabi, rukun salat yang keempat adalah qiraatul Fatihah. Rukun yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Baca surat Fatihah ini wajib. Aw badaliha liman la yahfazuha fardhan kanan aw naflan. Rukun keempat adalah membaca Al-Fatihah atau gantinya bagi orang yang tidak hafal Al-Fatihah, baik salat fardu ataupun salat sunnah. Gimana nih? Wa bismillahirrahmanirrahim, ayatun minha kamilah. Surat Fatihah ini adalah kewajiban. La salahu liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Artinya kalau Al-Fatihah ini tinggal di dalam sholat, maka tidak boleh, sholat kita tidak sah. Salah satu yang menjadi khilafiyah itu bismillahnya. Dalam mazhab kita ingat, bismillahirrahmanirrahim itu termasuk daripada ayat Al-Fatihah. Kalau kita baca Al-Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin, maka Al-Fatihah kita kurang satu ayat, bismillah. Jadi kita tengok Al-Quran itu bismillah, itu masuk satu ayat itu dalam mazhab Syafi'i. Rata-rata di Indonesia itu bismillah masuk ayat Al-Fatihah. Jadi kalau tidak baca Al-Fatihah, baca bismillahirrahmanirrahim, berarti Al-Fatihah kita tidak sah. Maka sholat kita juga tidak sah. Maka bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian daripada suratul Fatihah. Jadi kalau sholat yang sampai ketika kita ingin membaca suratul Fatihah tidak membaca bismillah, maka sholat kita tidak sah. Kemudian barang siapa yang tidak membaca satu huruf atau satu tasdid dari surat Al-Fatihah atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, maka bacaannya tidak sah. Begitu juga sholatnya. Jika memang sengaja melakukannya, jika tidak sengaja, maka bagi dia wajib mengulangi bacaannya. Saya ulangi benda ya. Barang siapa yang tidak membaca satu huruf atau satu tasdid dari surat Al-Fatihah atau mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, maka bacaannya tidak sah. Begitu juga sholatnya jika memang sengaja melakukannya. Jika tidak sengaja, maka bagi dia wajib mengulangi bacaannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah 1 tinggal tasdidnya. Harusnya iya dibaca iya. Tetap kita ada tasdid. Kalau satu tasdid saja tidak kita sebutkan, kalau kita orang yang paham, orang yang bisa membaca surat Fatihah dengan sempurna, ternyata ketinggalan satu tasdid, maka dia wajib mengulangi bacaannya. Kalau dia dalam rakaat pertama, dia ulangi bacaannya. Kalau di rakaat yang kedua, ingat, oh saya tadi pas baca Al-Fatihah kurang tasdid satu, ulangi salatnya.
Oke, karena Al-Fatihah bagian daripada rukun salat. Wa yajibu tartibuha bi an yaqra ayatiha ala natmihal ma'ruf. Wajib membaca surah Al-Fatihah tertib, yaitu dengan membaca ayat-ayatnya sesuai dengan urutan yang sudah diketahui. Wa yajibu aidan maulatuha bi an yasila ba'du kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin illa bi qadri tanaffus. Dan juga wajib membacanya secara mualah terus menerus, yaitu sebagian kalimat Al-Fatihah bersambung dengan sebagian yang lain tanpa ada pemisah kecuali hanya sekedar mengambil nafas. Fa in takhallala dzikru baina mualatiha qata'aha, sehingga ketika di antara mualah terpisah di sela-sela zikir yang lain, maka hal itu memutuskan bacaan mualah. Jadi kalau kita membaca surah Al-Fatihah harus mualah terus menerus, tidak boleh terputus. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Anda boleh, harus terus menerus, kecuali kita untuk mengambil nafas boleh, kecuali ada kalimat-kalimat zikir-zikir yang memang sudah ditentukan di dalam sholat tersebut. Misalkan kalau ada imam yang salah, kita tegur dengan subhanallah boleh. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim subhanallah lama dulu, itu memutuskan surah Fatihah, nggak boleh. Atau kita bilang amin, itu juga boleh kalau di akhir suratul Fatihah. Illa in ta'alluqa dzikru bi maslahatis shalah. Kata minil ma'mumin fi asna'i Fatihah di qiraati imamihi fa inna yaqta'ul mu'ala. Jadi yang seandainya kita ucapkan amin setelah membaca surah Al-Fatihah, imam membaca surah Al-Fatihah, itu tidak termasuk hal yang memutuskan sholat. Wa man jahulal Fatihah aw ta'azzaran alaihi li adami muallimin masalan wa ahsana ghairaha minal Qur'ani wajaba alaihi sab'u ayatin mutawalliyatin iwadan anil Fatihah aw mutafarriqatan. Barang siapa yang tidak tahu atau kesulitan membaca surah Al-Fatihah karena tidak ada pengajar, semisal tidak ada pengajar dan ia bisa membaca surat yang lain dari Al-Quran, maka bagi dia wajib membaca 7 ayat secara runtut ataupun tidak sebagai ganti dari surat Al-Fatihah. Contohnya, kalau tidak hafal surat Al-Fatihah tapi kita hafal surat Yasin misalkan 7 ayat, tapi mesti harus kita baca surat Yasin. Memang kita nggak hafal surat Al-Fatihah, tapi aneh, surat Al-Fatihah nggak hafal, surat Yasin hafal. Baca surat Yasin misalkan Yasin wal Qur'anil Hakim sampai 7 ayat, tidak boleh kurang, mesti harus 7 ayat juga. Kalau nggak hafal surat Al-Fatihah akan dipisah. Yasin misalnya hafal itu, nggak hafal lagi, cuma 1 ayat Yasin aja hafal, kemudian hafal lagi surat ini misalkan Nun 2 ayat sampai 7 ayat boleh. Kalau memang tidak hafal, boleh kita mengganti dengan surat-surat yang lain. Nun, Yasin, Qaf, itu aja yang hafal. Alif Lam Mim sampai 7 ayat. Kan 7 ayat kan? Boleh. Kalau memang ini udah selemah-lemahnya orang. Seperti itu. Fa in ajaza 'anil Qur'an ata bi dzikrin badalan anha bihaitsu la yanqusu an hurufiha. Jika tidak mampu membaca Al-Qur'an, maka wajib bagi dia untuk membaca zikir sebagai ganti dari Al-Fatihah, sekiranya huruf zikiran tersebut tidak kurang dari jumlah huruf Al-Fatihah. Kemudian jika tidak bisa membaca Al-Quran dan zikir, maka wajib bagi dia untuk berdiri selama kadar ukuran membaca Al-Fatihah. Ini yang paling parah lagi, memang nggak bisa zikir, nggak bisa ngaji, nggak bisa baca surah Al-Fatihah, tidak ada yang bisa cuma berdiri, diri saja. Sudah takbir Allahu Akbar, berdiri dia. Kapan berapa lama berdirinya itu? Selama ukuran orang membaca surah Al-Fatihah. Kalau kira-kira orang sudah baca surah Al-Fatihah, rukuk lagi kita. Amin, kira-kira saja. Kalau memang tidak bisa saya rasa sekarang ini nggak ada yang tidak bisa seperti itu. Orang gila saja bisa, orang gila tidak untuk sholat, apalagi kita yang waras. Seperti itu. Ini berkaitan dengan berapa lama waktunya, Ustazah? Sekarang jam berapa? Loh, sampai jam? Oh ya. Sini lama udah duduk sini. Enggak apa-apa, nah. Yang mungkin yang panas mungkin
duduk sini terpaksa, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Jadi majelis ilmu ini walaupun terkira tulus dari rumah untuk hadir sini, apa enak katnya itu. Nah, orang yang seperti itu tetap dirahmati. Apa-apa. Yang terpaksa pengen urusan, ngapus paksunya saya duduk. Apa nih? Udah tekep Raisa itu kan. Nah duduk itulah bosan. Tetap dirahmati oleh Allah. Ini hadisnya dari Abu Hurairah. Nanti kita bacakan hadisnya, panjang itu. Malaikat pernah protes. Kok orang-orang yang terpaksa datang majelis ilmu itu dapat rahmat? Apa kata apa? Kata Allah, humul julasa la yusqa bihim jalisuhum. Mereka duduk bersama orang yang baik, mereka juga mendapati rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada niatnya yang baik di sini, ada yang niatnya tidak baik terpaksa. Nah, karena ada niat yang baik tadi, orang yang tidak baik tadi juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah wal khamis ar-ruku'. Ruku'. Wa aqallu fardihi liqa'imin qadirin 'ala ar-ruku' mu'tadilin khilqat salim yadaihi wa rukbataihi an yanhaniya bi ghairin khinasin qadara bulughi rahataihi rukbataihi law arada wada'ahuma 'alaihima. Minimal fardu ruku' itu bagi orang yang melakukan salat dengan berdiri, mampu melakukan ruku', berfisik normal dan selamat, sehat kedua tangan dan kedua lututnya. Nah, orang yang seperti itu, cara rukuknya membungkuk tanpa membusungkan dada, dengan ukuran sekira kedua telapak tangan bisa menggapai kedua lutut. Seandainya ia hendak meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Orang kalau rukuk itu yang benar apa? Jangan terlalu, kata Rasulullah itu, jangan terlalu menunduk seperti sapi makan rumput. Jangan terlalu mendongak seperti kuda jantan melihat kuda betina. Artinya rukuk itu harus datar. Di sini diumpamakan seperti papan yang lurus. Kalau seandainya kita rukuk ataupun gelas di atas itu tidak tumpah, itu adalah rukuk yang benar. Seperti itu. Jika tidak mampu melakukan rukuk seperti ini, maka wajib bagi dia membungkuk semampunya dan memberi isyarat dengan matanya. Pasalnya tidak bisa rukuk, dia rukuk semampunya saja. Tapi dengan isyarat matanya menunjukkan bahwa dia sedang rukuk. Nah, itu. Islam itu tidak mempersulit, tapi mempermudah kita. Hanya saja kewajiban sholat tidak. Kalau orang sakit tetap juga wajib sholat. Hanya saja perempuan haid saja tidak wajib sholat. Perempuan kalau haid tidak wajib sholat. Setelah haid wajib tidak diqada sholatnya? Hah? Wajib tidak? Dakwah? Puasa? Wajib. Nah, kata Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kami diperintahkan untuk mengqadakan puasa, tapi tidak diperintahkan mengqada salat. Nah, itu perempuan ada kemudahannya, dan walaupun dia tidak salat, dia tetap mendapatkan pahala. Mana tadi? Rukuk ya. Rukuk yang paling sempurna adalah orang yang melakukan rukuk meluruskan punggung lehernya. Punggung dan lehernya sekira keduanya seperti satu papan yang lurus. Nah, gitu. Itu rukuk yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita tidak mampu, kita lakukanlah semampunya, sebisanya saja. Hanya saja mata kita mengisyaratkan bahwa kita sedang rukuk, gitu. Itu rukun yang kelima. Yang keenam adalah wasadis at-tumakninatu. Nah, di dalam 13 rukun itu tumakninahnya tidak ada. Di sini ada tumakninahnya. Tumakninah itu apa? Tumakninah itu tenang, ya. Tumakninah itu tidak cepat-cepat. Makanya Nabi mengatakan ada sahabat masuk ke dalam masjid. Nabi melihat dia salat sunnah. Apa kata Nabi? Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali mengatakan irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Apa kata sahabat tadi? Gimana lagi salatnya benar itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan salat itu harus tumakninah. Tidak boleh cepat, asal rukuk belum lagi sampai tangan itu ke lutut, dia sudah naik lagi ke atas. Itu ada salat tarawih yang tersebar itu, viral itu. 23 rakaat 7 menit selesai. Ditanyakan kenapa salat seperti itu? Karena moyangnya seperti itu juga tidak bisa. Ini syariat, bukan masalah
budaya. Masalah salat itu bukan masalah budaya, sudah ada ketentuan khusus dari Rasulullah SAW. Jadi kalau salatnya cepat itu tidak tumakninah itu. Itu digambarkan orang-orang yang munafik salatnya seperti itu. Orang-orang munafik itu salatnya cepat. Belum lagi sempurna rukuknya dia sudah naik ke atas. Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, itu selesai. Apalagi tarawih. Kalau tarawih itu semakin cepat jamaahnya pula semakin senang. Kalau ustadznya cepat yang salat, ustadz tidak enaknya jadi imam. Kalau ustadznya cepat salat pasti banyak jamaah yang suka. Enak ustadz ini walaupun dia pintar tapi salatnya cepat. Tetap dipuji-puji pula itu. Coba kalau salatnya lambat. Jarang jamaahnya rame. Perhatikan, kalau sholatnya cepat pasti jamaahnya rame tuh. Orang yang jauh yang datang padahal itu jauh tuh. Nah, itu sholatnya cepat datang dia ke sana. Ini sholatnya lama. Nah, itu sholat jangan terlalu cepat. Ukuran cepat atau lambat, ukuran tumakninah itu gimana? Kalau kita ruku, itu kita sempat membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Itu standarnya. 1 kali saja. Itu sudah termasuk tumakninah. Ini belum lagi kita baca itu sudah naik ke atas, berarti tidak tumakninah. Inilah orang yang irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Lebih baik lagi kita baca 3 kali, itu sunnahnya. Kalau seandainya belum lagi sempurna bacaan itu, kalau seandainya tidak hafal kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kita rukuk saja selama bacaan itu selesai. Seukuran dengan bacaan apa subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Begitupun dengan sujud seperti itu. Jadi ada tumakninahnya. Tumakninah itu tidak terlalu cepat, tenang, itu tumakninah. Orang-orang tidak tenang sholatnya, maka dia tidak tumakninah dan sholatnya dinyatakan tidak sah. Seperti itu. Itu yang ke-6. Tumakninah di dalam ruku'. Ini ruku' itu harus tumakninah. Tangannya sudah sampai ke lutut. Kemudian dia baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Itu paling minimal. Kemudian dia naik sami'allahu liman hamidah. Ingat, jangan terlalu cepat. Kalau baca 3 kali juga nggak apa-apa, itu lebih bagus. Kalau lebih daripada itu, kalau jadi imam jangan. Jadi kalau orang jadi imam itu jangan juga terlalu lama seperti itu. Standarnya 3 kali. Kalau lama, lebih sampai ruku itu 5 kali, 10 kali, jangan pula. Salat itu kalau jadi imam harus fresh juga. Dia harus, kita harus memahami juga jamaah. Tapi jangan terlalu cepat tadi. Kalau terlalu lama kita nggak tahu keperluan orang. Bisa saja orang mau faroqah dari jamaahnya, keluar dari sholatnya. Orang nggak cepat, banyak keperluan misalkan. Sholatnya panjangnya, nah juga itu imam yang tidak profesional juga jadi imam seperti itu. Jadi jangan terlalu cepat juga. Kemudian wasabi ar-raf'u i'tidal. Rukun ketujuh adalah bangun dari ruku. Itu atau disebut dengan i'tidal. Wal i'tidalu qa'iman 'alal hay'atil lati kana 'alaiha qabla ruku' min qiyamin qadirin wa qu'udi 'ajizin 'anil qiyam. Rukun ketujuh adalah bangun dari ruku' dan i'tidal berdiri tegap sesuai keadaan sebelum ruku', yaitu berdiri bagi orang yang melakukan salat dengan berdiri dan duduk bagi orang yang tidak mampu berdiri. Jadi kalau kita bangun dari ruku' itu berdiri sempurna seperti kita ingin melaksanakan sholat tadi, berdiri betul namanya. Kalau orang duduk ya kembali dia duduk lagi, duduk yang sempurna. Bagi orang yang sholat duduk, itu yang ke-7. Yang ke-8 adalah at-tuma'ninatu fihi. Rukun ke-8 adalah tumakninah di dalam i'tidal. Yang 13 nggak ada sini, nggak disebutkan tumakninah di dalam i'tidal. Jadi setelah sami'allahu liman hamidah, Allahu akbar, itu tidak tumakninah. Jadi harus ada tumakninahnya. Ukuran tumakninah dalam i'tidal itu agak seperti apa? Seukuran dengan bacaan Rabbana lakal hamdu min samawati sampai akhir. Kalau seandainya kita tidak hafal, seukuran dengan itu saja. Tegak saja sami'allahu liman hamidah. Ya, diamkan dulu. Berapa lama ukuran tumakninahnya? Selama seukuran dengan bacaan i'tidal. Kalau tidak seperti itu tidak tumakninah. Kalau tidak tumakninah maka tidak sah salatnya. Kemudian yang ke-9 adalah watasi as-sujud marrataini fi kulli rak'atin.
Rukun ke-9 adalah sujud 2 kali di dalam setiap rakaat. Sujud 2 kali. Setiap rakaat salat ada sujud 2 kali. Itu rukun, merupakan rukunnya salat. Wa aqalluhu mubasyaratun ba'da jabhatil musalli mawdi'a sujudihi minal ardi aw ghairiha wa akmaluhu ayyukabbira lihuyihi bisujudi bila rab'in yadaihi wa yada'u rukbataihi summa yadaihi summa jabhatuhu wa anfuhu. Rukun ke-9 adalah sujud 2 kali di dalam setiap rakaat. Minimal sujud adalah sebagian kening orang yang sholat menyentuh tempat sujudnya, baik tanah ataupun yang lainnya. Sujud yang paling sempurna adalah membaca takbir tanpa mengangkat kedua tangan ketika turun ke posisi sujud, meletakkan kedua lutut, kemudian kedua tangan, lalu kening dan hidungnya. Sujud dari setelah i'tidal, kita mau sujud, maka yang paling bagus adalah lututnya turun dulu baru tangannya. Kemudian ketika dia sujud, maka keningnya harus menempel lantai. Jangan sampai kening nggak nempel, maka itu nggak sah. Jadi kening ini harus menempel ke lantai. Kalau kening seandainya kita sholat, kalau laki-laki pakai sal di sini, salnya itu menempel di ini, salnya itu masih di badannya, menempel di tempat sujud, sehingga keningnya sujud situ, maka tidak sah. Dia harus melepaskan dulu sal itu, baru dia sujud. Tidak boleh. Jadi kalau bunda mau sholat, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi antara kening dengan tempat sujud, seperti itu. Paham ya? Oke. Kalau sholatnya perempuan bercadar gimana? Nah, kalau cadar kan batas ini saja, ada. Nah, dia sampai sini boleh. Kalaupun hidung menutup, nggak apa-apa. Hanya saja dianjurkan dibuka saja, supaya hidungnya juga nempel. Kalaupun orang pakai cadar, nggak boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu keningnya yang menutupi. Seperti itu. Kemudian wala ashir, yang ke-10 ada at-tumakninah fihi. Rukun yang ke-10 adalah tumakninah di dalam sujud, sekira beban kepalanya itu mengenai tempat sujud. Dan tidak cukup hanya menyentuhkan kepalanya ke tempat sujud, sudah sentuh saja, kayak itu tidak cukup. Bahkan harus agak menekannya. Jadi kalau sujud itu tekan sedikit. Nah, jangan asal tempel saja, itu tidak boleh. Makanya tempat sujud itu hati-hati juga. Kalau ada sesuatu, air kencing apa segala macam, itu tidak membuat kita nyaman di dalam sujud. Seperti itu. Bahkan agak harus menekan, sekira seandainya ada kapas di bawah kepala kita, seandainya niscaya akan tertekan kapas itu. Itu menunjukkan bahwa kita memang sujud yang benar, dan bebannya akan terasa di atas tangan seandainya diletakkan di bawahnya. Seandainya taruh kapas ini misalkan, nah, kita taruh kening kita, terasa kita ada beban. Jadi sujud yang bagus itu bukan hanya sekedar menempelkan saja, tapi agak ditekan sedikit. Itu sujud. Boleh sujud itu dilamakan, sujud terakhir itu, apalagi sujud terakhir itu kita lamakan. Itu luar biasa itu, berdoa di situ, menangis di situ. Tapi sujudnya terakhir, sujudnya sholat sendiri, sholat tahajud bangun tengah malam. Sholat kita sujud terakhir itu, kita iringi dengan doa, itu luar biasa. Seolah dikabulkan, doa dikabulkan oleh Allah ketika kita, salah satu doa yang mustajab itu doa di sepertiga malam. Saat orang terlelap dalam tidurnya, kita bangun untuk mendirikan sholat, maka itulah disebut dengan tahajud. Kita berdoa, pintu langit terbuka. Tidak ada yang menghalangi doa kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi kalau kita berdoa sambil meneteskan air mata. Itu menunjukkan kelembutan hati seseorang. Ada yang di sini berdoa menangis. Ada. Menangis mengingat dosa-dosanya. Kalau ada seperti itu luar biasa ini. Ya kan? Ini lembutnya hatinya itu. Orang tuh kalau menunjukkan lembutan, makanya kajian hadis sebelumnya kita pernah sampaikan, akan masuk surga orang yang hatinya seperti hati burung. Hati burung itu lembut, diumpamakan oleh Rasulullah, hati burung itu lembut dia. Lembut dan tawakal. Kalau hatinya keras, gimana cara melembutkan hati? Nah, itu banyak-banyak beribadah, banyak-banyak melakukan kebaikan. Karena sesuai dengan hadis Rasulullah mengatakan, kalau kita berbuat dosa,
maka Allah tancapkan titik hitam di hati kita. Perbuatan dosa itu menitikkan titik hitam di hati kita. Kalau kita banyak melakukan maksiat, maka titik hitam itu akan memenuhi hati kita sehingga hati kita menjadi keras. Maka ketika itu, gimana cara supaya hati kita lembut? Banyak-banyak melakukan kebaikan. Ya enggak? Setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah titipkan cahaya di hati kita. Sehingga banyak kebaikan, banyak pula cahaya. Sehingga cahaya yang bersinar di hati kita itu membuat hati kita lembut. Kalau hati lembut, pernah dia berdoa saja, dia mengingat dosanya, meneteskan air mata. Itulah tangisan itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menghadap Allah bukan cengeng. Bukan seperti anak kecil menangis minta jajan sama ibunya, enggak. Kalau orang menangis menghadap Allah itu menunjukkan hati dia lembut seperti hati burung. Orang yang seperti itu, kata Rasulullah, akan masuk ke dalam surga. Kemudian wal hadiya asyara, yang ke-11 itu adalah al julus bainas sajdatain. Rukun ke-12 ke-11 adalah duduk di antara dua sujud di setiap rakaat. Maka duduk di antara sujud itu merupakan daripada rukun salat. Adapun tahiyat pertama enggak. Kalau seandainya imam salah tidak pakai tahiyat awal, sah enggak salatnya? Sah enggak salatnya? Ini banyak pernah terjadi masjid itu, imamnya enggak pakai tahiyat awal. Enggak mau dia ngikutin. Ikutilah. Dia pun lupa pakai tahiyat awal. Tidak mau dia misah mufaraqah. Enggak apa-apa, karena itu sunnah. Kita sebagai makmum kalau imam salah tidak membaca tahiyat awal, enggak apa, ikutin aja dia sholat. Karena itu juga bukan rukun, tapi itu adalah bagian daripada sunnah di dalam sholat. Kemudian jadi rukun yang ke-11 itu adalah duduk di antara dua sujud di setiap rakaat, baik sholat dengan berdiri, duduk ataupun tidur miring. Minimalnya adalah diam setelah bergeraknya anggota-anggota badannya. Dan yang paling sempurna adalah menambahi ukuran tersebut dengan doa yang datang dari Rasulullah SAW. Ketika kita duduk di antara dua sujud, itu apa doanya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Jangan sampai tinggalkan doa itu, lengkap itu. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Warhamni, kasihilah aku. Rahmatilah aku, sayangilah aku. Wajburni, tutuplah aibku. Warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, berikanlah aku rezeki. Apalagi? Wahdini, berikanlah petunjuk kepadaku. Wa'afini, sehatkanlah aku. Wa'fu'ani, ampunilah aku. Rugi kita tidak apa baca kayak itu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'ani. Itu ruginya kalau kita tidak mau membaca itu. Doa situ lengkap semuanya. Minta apa? Minta derajat kita dinaikkan, minta aib kita ditutupi, minta rezeki kita ditambah, hidayah kita, sehat kita, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi sekali kalau orang tidak mau membaca tersebut, walaupun hukumnya sunnah. Tapi rugi. Wasanya asyara, rukun yang ke-12 adalah tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Ini tumakninah ukurannya tadi membaca seperti itu. Kalau tidak hafal, duduk saja seukuran dengan bacaan tersebut. Kemudian wasalisa asyara, duduk terakhir adalah tasyahud. Rukun ke-13 adalah duduk yang terakhir. Maksudnya duduk yang diiringi oleh salam. Itu rukun itu. Yang sampai kita tidak duduk tahiyat akhir. Itu merupakan rukun salat. Itu namanya duduk tawarruk namanya. Dalam fikih disebut dengan duduk tawarruk. Kalau duduk tahiyat awal itu namanya duduk iftirash. Kemudian yang ke-14, kita cepatkan saja benda ya. Warabi'a asyara, yang ke-14 adalah rukun ke-14, itu adalah tasyahud di dalam duduk yang terakhir. Bacaan tasyahud maksudnya. Tasyahud itu minimalnya apa saja? At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bacaan tasyahud yang paling minimal, boleh ditambah. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
ada Rasulullah, itu paling minimal. Kalau kita tambah dengan yang lain juga boleh. Itu bacaan tasyahud itu hukumnya wajib dan merupakan daripada rukun-rukun salat. Kemudian wa akmalut tasyahud, dan tasyahud yang sempurna itu adalah atau yang paling sempurna adalah at-tahiyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini pakai salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tasyahud yang paling sempurna. Kalau yang tidak sempurna tadi, at-tahiyatu lillahi salamun alaika. Itu bedanya. Kemudian yang ke-15, wal khamis asyara, yang ke-15 adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay fil julusil akhir ba'dal faraghi minat tasyahud. Rukun yang ke-15 adalah membaca salawat untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah di dalam duduk yang terakhir setelah selesai membaca tasyahud. Nah, itu. Kemudian wa aqallus salata, dan bacaan salawat yang paling minimal itu adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Itu bacaan salawat yang paling minimal. Maksimalnya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Untuk keluarga Nabi itu hukumnya sunnah. Ya, yang wajib kita baca itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang ke-16 adalah niat keluar salat. Tapi pendapat niat keluar dari salat ini merupakan pendapat yang lemah. Nah, ini pendapat yang lemah. Pakai niat. Yang pendapat yang kuat itu adalah tidak pakai ini. Tidak ada lagi pakai niat keluar dari salat. Ini yang ke-16 ya, kita masukkan juga ke-16 sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam buku ini. Tapi pendapat niat keluar dari salat ini, maka ini adalah pendapat yang lemah, tidak pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat itu enggak usah lagi pakai niat keluar dari salat. Kemudian yang ke-7, yang ke-18, yang ke-17 tadi keluar dari salat, niat keluar dari salat. Ya. Yang ke-16 tadi itu salam. Oh, lupa ya, mengucapkan salam. Yang ke-16 itu mengucapkan salam ke kanan. Salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang ke-17 adalah niat keluar dari salat. Ke-18 adalah tertib. Nah, tertib dah tahulah, yang dahulu didahulukan, yang terakhir diterakhirkan. Tidak boleh baca pokoknya yang tertib itu adalah yang mestinya dahulu ya kita harus dahulukan. Jangan sampai baca at-tahiyat dahulu baru surat Al-Fatihah, enggak boleh, ya. Ataupun mendahului sujud daripada ruku', itu enggak boleh. Maka harus tertib, harus ruku' dulu baru sujud. Itu merupakan daripada tertib melaksanakan sholat. Jadi genap. Nah, semuanya itu terkumpul kalau disimpulkan menjadi 3 saja. Pertama itu rukun qauli, rukun fi'li, dan rukun qalbi. Yang pertama rukun qalbi, rukun fi'li, dan rukun qauli. Rukun fi'li cuma satu tadi. Niat yang pertama itu namanya rukun qalbi, rukun hati. Qalbi itu artinya hati. Yang kedua adalah rukun qauli, rukun ucapan. Yang ucapan itu ada 5 saja. Apa saja yang tadi yang 5 itu? Yang pertama itu takbir, yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga adalah tahiyat, yang keempat adalah salawat, yang kelima adalah mengucapkan salam. Selebihnya itu termasuk rukun fi'li, ruku', sujud, dan lain sebagainya. Paham dah? Nah, jadi yang Bunda hafal 13 itu benar, hanya saja ditambah 4 tumak ninah tadi. Yang mengatakan 13 itu tumak ninahnya tidak disertakan, cuman tumak ninahnya wajib juga, hanya saja tidak disebutkan. Ditambah 4 jadi 17. Nah, musannif pengarang kitab ini tambah lagi 1, niat keluar salat. Tapi niat keluar salat ini dia masuk, cuma tidak pendapat yang kuat, pendapat yang lemah. Paham? Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.